Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pencarian manual dengan Excel pada penerapan metode profil matching untuk mahasiswa penerimaan beasiswa kurang mampu dan berprestasi. Studi kasus SMK Negeri 2 Palembang. Alternatif pada penelitian ini yaitu Budi dan Amir. Tipe kriteria dikelompokkan ke dalam dua aspek prestasi dan aspek keluarga. Sekarang terlebih dahulu saya akan menjelaskan kriteria pada tabel aspek prestasi. Pada tabel aspek prestasi terdapat 7 subkriteria. Kriteria non-akademik, mata pelajaran kimia, dan mata pelajaran fisika yang menjadi core faktor atau faktor utama, dan kriteria mata pelajaran kejurusan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematik menjadi secondary faktor atau faktor pendukung. Alternatif Budi mendapat nilai subkriteria A3, B8, dan C7. Sedangkan Amir mendapat kriteria A4, B7, dan C7. Langkah yang pertama, kita akan menghitung nilai profil ideal untuk setiap kriteria menggunakan rumus MAC. Nilai maksimum dari nilai yang diterima oleh alternatif Budi dan Amir menjadi profil ideal. Profil ideal untuk kriteria A adalah 4, B8, dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai gap. Rumus untuk mencari nilai gap adalah nilai kompetensi siswa dikurangi dengan nilai profil ideal, sehingga didapat gap untuk alternatif Budi pada kriteria A adalah -1 dan alternatif Amir 0. Begitu juga pencarian gap pada kriteria lainnya. Setelah didapatkan nilai gap, lalu kita akan menghitung nilai bobot menggunakan rumus if. Bobot nilai didapatkan dari patokan tabel bobot yang telah ditetapkan. Apabila gapnya 0, maka bobot nilainya 5. Dan apabila gapnya 1, maka bobot nilainya 4,5. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya, kita menghitung nilai total kriteria aspek prestasi. Perhitungan nilai core faktor menggunakan rumus average, yaitu jumlah nilai total core faktor dibagi dengan banyaknya item core faktor, sehingga didapat nilai untuk core faktor 4,67 dan Amir 4,67. Selanjutnya, perhitungan nilai kompetisi kriteria pada aspek prestasi, yaitu NP nilai core faktor dikali 60% dan nilai secondary faktor 40%, lalu dijumlahkan, sehingga Budi mendapat nilai 4,70 dan Amir 4,60. 40% dan 60% yang dimaksud di sini memang sudah ditetapkan untuk core faktor dan secondary faktor. Maaf, sedikit saya tambahkan tentang pencarian secondary faktor menggunakan rumus average, yaitu jumlah nilai total secondary faktor dibagi dengan banyaknya item secondary faktor, sehingga didapatkan nilai untuk Budi 4,75, sedangkan Amir mendapat nilai 4,50. Sekarang kita akan melanjutkan penjelasan tentang kriteria aspek keluarga. Pada tabel aspek keluarga terdapat 4
subkriteria, yaitu kriteria pekerjaan orang tua dan status anak yang menjadi core faktor atau faktor utama. Sedangkan kriteria tanggungan orang tua, penghasilan orang tua menjadi secondary faktor atau faktor pendukung. Alternatif Budi mendapat subnilai kriteria A4 dan B3, sedangkan Amir mendapat nilai A3 dan B3. Langkah yang pertama, kita akan menghitung nilai profil ideal untuk setiap kriteria menggunakan rumus MAC. Nilai maksimum dari nilai yang diterima oleh alternatif Budi dan Amir akan menjadi profil idealnya. Profil ideal untuk kriteria A adalah 4 dan B3, dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai gap. Rumus untuk mencari nilai gap adalah nilai pekerjaan orang tua dikurangi dengan nilai profil ideal, sehingga didapat gap untuk alternatif Budi pada kriteria A adalah 0 dan alternatif Amir bernilai -1. Begitu juga pencarian pada gap kriteria lainnya. Setelah didapatkan nilai gap, lalu kita akan menghitung nilai bobot menggunakan rumus if. Bobot nilai didapatkan dari patokan tabel bobot yang telah ditetapkan. Apabila gapnya 0, maka bobot nilainya 5, dan apabila gapnya 1, maka bobot nilainya 4,5. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya, kita menghitung nilai total kriteria aspek keluarga. Perhitungan nilai core faktor menggunakan rumus average, yaitu jumlah nilai total core faktor dibagi dengan banyaknya item core faktor, sehingga didapat nilai untuk core faktor yaitu 5 dan Amir 4,5. Nilai secondary faktor menggunakan rumus average, yaitu jumlah nilai total secondary faktor dibagi dengan banyaknya item secondary faktor, dan didapat nilai untuk Budi 4,5 sedangkan Amir 5. Selanjutnya, perhitungan nilai kompetisi kriteria pada aspek prestasi, yaitu NK. Nilai core faktor dikali 60% dan nilai secondary faktor 40%, lalu dijumlahkan, sehingga hasilnya untuk Budi mendapat 4,8 sedangkan Amir 4,7. 40% dan 60% di sini memang sudah ditetapkan untuk core faktor dan secondary faktor. Langkah terakhir, kita akan menghitung nilai total dan ranking. Masukkan nilai NP dan NK, yaitu nilai total kriteria pada aspek prestasi dan aspek keluarga. Lalu kita menghitung nilai akhir. Menghitung nilai akhir menggunakan rumus average, yaitu jumlah total NP dan NK dibagi dengan item aspek penilaian, sehingga Amir mendapat nilai 4,75 dan Budi 4,65. Selanjutnya, menentukan ranking pada setiap alternatif berdasarkan nilai akhir yang telah didapat. Di sini kita menggunakan rumus rank, yaitu nilai akhir pada setiap alternatif dibandingkan dengan nilai akhir ke semua alternatif, sehingga diperoleh Amir mendapat ranking 1 dan Budi pada setiap alternatif mahasiswa mendapatkan ranking. Ranking 1 diperoleh oleh Budi dan Amir memperoleh ranking 2. Jadi di sini dapat diputuskan bahwa kelayakan penerimaan beasiswa miskin dan berprestasi diterima oleh mahasiswa yang bernama Budi. Sekian penjelasan tutorial penggunaan metode profil matching
menggunakan Excel dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.